Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat semuanya yang dirahmati Allah, jika kita mengamati dan mempelajari perkembangan Islam pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan menemukan satu istilah, yaitu asabiqul awalun, yang berarti orang-orang yang pertama memeluk agama Islam. Di antara asabiqunal awalun, tercatat salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdurrahman bin Auf. Di antara para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdurrahman bin Auf adalah sahabat yang paling kaya dan bergelimang harta. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita bahwasanya Abdurrahman bin Auf kerap kali membawa pulang dagangannya. Harta yang dia bawa itu kurang lebih 700 kontainer, barang yang panjangnya serupa barisan pawai, yang tidak ada habis-habisnya. Saking banyaknya harta yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan bahwa perhitungan hartanya di akhirat nanti akan sangat panjang, akan memakan waktu yang sangat lama. Abdurrahman bin Auf akan masuk surga dengan cara merangkak. Mendengar penuturan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu Abdurrahman bin Auf menangis. Karena itulah ia kerap berdoa, "Ya Allah, jadikanlah aku ini miskin. Aku ingin seperti Mus'ab bin Umar atau Hamzah yang meninggal dalam keadaan miskin. Ya Allah," rintih Abdurrahman bin Auf. Meskipun demikian, harta yang akan nantang untuk investasi berkembang, ia tak juga jatuh miskin. Inilah yang kemudian membuat hati Abdurrahman bin Auf gundah gulana. Sebelum melanjutkan kisah ini, mari kita bantu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe, like, dan memberikan komentar. Juga share jika kisah ini bermanfaat. Semoga bantuan Anda bernilai amal jariah sebagai share kisah-kisah Islami kepada masyarakat Islam Indonesia juga dunia. Terima kasih. 3, 2, 1. Abdurrahman bin Auf termasuk kelompok 8 orang yang mula-mula masuk Islam. Ia juga tergolong 10 sahabat yang diberi kabar gembira oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk surga, dan termasuk 6 orang sahabat yang bermusyawarah dalam pemilihan khalifah setelah Umar bin Al-Khattab. Di samping itu, ia adalah seorang mufti yang dipercaya Rasulullah berfatwa di Madinah selama beliau masih hidup. Pada masa jahiliyah, ia dikenal dengan nama Abdul Amr. Setelah masuk Islam, Rasulullah memanggilnya Abdurrahman bin Auf. Ia memeluk Islam sebelum Rasulullah menjadikan rumah Al-Arqam sebagai pusat dakwah. Ia mendapatkan hidayah dari Allah 2 hari setelah Abu Bakar As-Siddiq memeluk Islam. Seperti kaum muslimin yang pertama-tama masuk Islam lainnya, Abdurrahman bin Auf tidak luput dari penyiksaan dan tekanan dari kaum kafir Quraisy. Namun ia tetap sabar dan tabah. Abdurrahman turut hijrah ke Habasyah bersama kawan-kawan seiman untuk menyelamatkan diri dan agama dari tekanan Quraisy. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat diizinkan Allah hijrah ke Madinah, Abdurrahman menjadi pelopor kaum muslimin. Di kota yang dulu bernama Yasrib ini, Rasulullah mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dan Ansyar. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi Al-Ansyari. Sa'ad termasuk orang kaya di antara penduduk Madinah. Ia berniat membantu saudaranya dengan sepenuh hati, namun Abdurrahman bin Auf menolaknya. Ia hanya berkata, "Tunjukkanlah padaku di mana letak pasar di kota ini." Saat kemudian menunjukkan padanya di mana letak pasar, maka mulailah Abdurrahman berniaga di sana. Belum lama menjalankan bisnisnya, ia berhasil mengumpulkan uang yang cukup untuk mahar nikahnya. Ia pun mendatangi Rasulullah seraya berkata, "Saya ingin menikah ya Rasulullah," katanya. "Apa mahar yang akan engkau berikan?"
pada istrimu, wahai Abdurrahman?" tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Ama seberat biji kurma?" "Ya Rasulullah," jawabnya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakanlah walimah, walau hanya dengan menyembelih seekor kambing. Semoga Allah memberkati pernikahanmu dan hartamu." Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Sejak saat itu, kehidupan Abdurrahman bin Auf menjadi makmur. Hari-harinya dipenuhi dengan keberuntungan. Semua bisnisnya untung tidak karuan. Hartanya pun bertambah. Abdurrahman bin Auf berubah menjadi orang yang sangat kaya raya. Bahkan ada satu adagium yang terkenal sekali untuk menyebutkan Abdurrahman bin Auf. Seandainya ia mendapatkan sebongkah batu, maka di bawahnya terdapat emas dan perak. Begitu besar berkah yang diberikan Allah kepadanya, sampai ia dijuluki sahabat bertangan emas. Pada saat perang Badar meletus, Abdurrahman bin Auf turut berjihad fisabilillah. Dalam perang itu, ia berhasil menewaskan musuh-musuh Allah. Di antaranya adalah Umar bin Utsman bin Ka'ab At-Taimi. Begitu juga dalam perang Uhud, dia tetap bertahan di samping Rasulullah. Ketika tentara muslimin banyak yang meninggalkan medan perang, Abdurrahman bin Auf adalah sahabat yang dikenal paling kaya dan dermawan. Ia tak segan-segan mengeluarkan hartanya untuk fisabilillah. Pada waktu perang Tabuk terjadi, Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk mengorbankan harta dan benda mereka. Dengan patuh, Abdurrahman bin Auf memenuhi seruan Nabi. Ia memelopori dengan menyerahkan 200 ukiah emas. Sebagai catatan, 1 ukir emas adalah setara dengan 32 gram GR emas. Mengetahui banyaknya harta yang diberikan oleh Abdurrahman bin Auf tersebut, Umar bin Khattab kemudian berbisik kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sepertinya Abdurrahman berdosa karena tidak meninggalkan uang belanja sedikit pun untuk keluarganya di rumah." Rasulullah bertanya kepada Abdurrahman, "Apakah kau meninggalkan uang belanja untuk istrimu?" "Ya Abdurrahman." Maka Abdurrahman menjawab, "Iya ya Rasulullah, mereka kutinggalkan lebih banyak dan lebih baik daripada yang kusumbangkan." "Ini berapa ya Abdurrahman?" tanya Rasulullah. Kemudian Abdurrahman bin Auf menjawab, "Sebanyak rezeki, kebaikan, dan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maksudnya rezeki, kebaikan, dan pahala yang dijanjikan untuk siapa-siapa yang bersedekah di jalan Allah. Kemudian pasukan muslimin berangkat ke Tabuk. Dalam kesempatan inilah Allah memuliakan Abdurrahman dengan kemuliaan yang pernah diperoleh siapapun. Ketika waktu salat tiba, Rasulullah terlambat datang, maka Abdurrahman bin Auf yang menjadi imam salat berjamaah. Setelah hampir selesai rakaat pertama, Rasulullah tiba, lalu salat di belakangnya dan mengikuti sebagai makmumnya. Sungguh tak ada yang lebih mulia dan utama daripada menjadi imam bagi pemimpin umat dan pemimpin para nabi, yaitu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Abdurrahman bin Auf bertugas menjaga kesejahteraan dan keselamatan ummahatul mukminin, yaitu para istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdurrahman bin Auf bertanggung jawab memenuhi segala kebutuhan mereka dan mengadakan pengawalan bagi ibu-ibu mulia itu bila mereka bepergian. Suatu ketika Abdurrahman bin Auf membeli sebidang tanah, kemudian dia membagi-bagikannya kepada Bani Zuhra, juga kepada ummahatul mukminin. Ketika jatah Aisyah radhiyallahu anhu disampaikan kepadanya, ia bertanya, "Siapa yang menghadiahkan tanah itu untukku?" Kemudian si petugas menjawab, "Abdurrahman bin Auf." Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidak ada orang yang kasihan kepada kalian sepeninggalanku, kecuali orang-orang yang sabar." Begitulah doa Rasulullah bagi Abdurrahman bin Auf terkabulkan. Allah senantiasa melimpahkan berkahnya, sehingga ia menjadi orang terkaya di antara para sahabat. Bisnisnya terus berkembang dan maju. Semakin banyak keuntungan yang ia peroleh, semakin besar pula kedermawanannya.
Hartanya dinafkahkan di jalan alam, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Walaupun termasuk konglomerat terbesar pada masanya, namun itu tidak mengubah kepribadiannya yang sudah dipenuhi iman dan takwa. Pada suatu hari setelah perang Tabuk selesai, kurma yang ditinggalkan para sahabat di Madinah menjadi busuk, sehingga harga jualnya menjadi jatuh. Mendengar hal tersebut, Abdurrahman bin Auf langsung menjual semua harta yang ia miliki untuk membeli semua kurma busuk milik para sahabat dengan harga standar kurma yang masih bagus. Semua sahabat bersyukur karena kurma mereka yang dikhawatirkan tidak akan laku tiba-tiba diborong semuanya oleh Abdurrahman bin Auf. Para sahabat gembira karena kurma mereka bisa dijual. Begitupun Abdurrahman bin Auf yang teramat senang. Ia berharap akan jatuh miskin setelah memberi kurma busuk tersebut. Namun tiba-tiba, ada seseorang yang datang dan mengaku berasal utusan dari Yaman. Dia memberitakan bahwa di negerinya sedang terkena wabah penyakit menular, sehingga Raja Yaman mengutus dirinya untuk mencari kurma busuk. Menurutnya kurma busuk adalah salah satu obat yang bisa menyembuhkan dari penyakit menular itu. Akhirnya utusan Raja Yaman tersebut memborong semua kurma milik Abdurrahman bin Auf dengan harga 10 kali lipat dari harga kurma biasa. Masya Allah, Allahu Akbar. Di saat Abdurrahman bin Auf merelakan semua hartanya agar ia jatuh miskin, di saat itu pula Allah memberikan keberlimpahan harta berkali-kali lipat untuknya. Suatu hari Abdurrahman bin Auf diberi makanan, padahal ia sedang berpuasa. Ia pun mengatakan, Musyaf bin Umair telah terbunuh, padahal dia lebih baik dariku. Akan tetapi ketika dia meninggal, tidak ada kafan yang menutupinya selain burdah. Apabila kain itu ditutupkan di kepalanya, kakinya akan terlihat. Dan apabila kakinya ditutup dengan kain itu, kepalanya menjadi terlihat. Demikian pula dengan Hamzah, dia juga telah terbunuh, padahal dia lebih baik dariku. Ketika meninggal, tidak ada kafan yang menutupinya selain burdah. Aku khawatir balasan kebaikan-kebaikanku diberikan di dunia ini. Kemudian dia menangis, lalu meninggalkan makanan tersebut. Di sisi lain, Naufal bin Al-Ghazali berkata, Abdurrahman bin Auf teman bergaul kami. Beliau adalah sebaik-baik teman. Suatu hari dia pulang ke rumahnya dan mandi. Setelah itu dia keluar. Ia datang kepada kami dengan membawa wadah makanan berisi roti dan daging dan kemudian dia menangis. Kami berkata, wahai Abu Muhammad, apa yang menyebabkan kamu menangis? Abdurrahman bin Auf kemudian menjawab, dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia dalam keadaan beliau dan keluarganya belum kenyang dengan roti syair. Roti syair adalah roti berbahan gandum, yaitu gandum terburuk yang biasanya digunakan untuk makanan ternak. Aku tidak melihat kebaikan kita diakhirkan, kata Abdurrahman bin Auf. Pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdurrahman bin Auf pernah menyedekahkan separuh hartanya. Setelah itu ia bersedekah lagi sebanyak 40.000 dinar. Kebanyakan harta bendanya ia peroleh dari hasil perdagangan. Abdurrahman bin Auf meninggal di usia 72 tahun dan dikuburkan di pemakaman Baqi. Saat itu Utsman bin Affan ikut menyalatkannya. Begitu banyak hikmah yang bisa kita petik dari kisah Abdurrahman bin Auf yang berusaha ingin jatuh miskin karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kita adalah kebalikannya, berusaha sekuat tenaga untuk menjadi seorang yang berlimpah harta. Semoga Allah membimbing kita untuk bisa meneladani Abdurrahman bin Auf, seorang saudagar yang dermawan dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.